Selamat datang di channel pembahasan firman kebenaran. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita membahas mengenai salib bagian yang ketiga, yaitu salib dan anggur bercampur empedu. Di dalam Matius pasal 27 ayat 34 berkata, "Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya." Saudara-saudari dalam Tuhan, ayat yang baru kita baca adalah potongan firman Tuhan yang mengisahkan mengenai penyaliban Tuhan Yesus. Hukuman salib adalah hukuman yang paling berat dan paling menderita. Karena itu adalah hukuman pada saat itu yang memperbolehkan untuk memberikan minum anggur bercampur empedu kepada orang yang akan menjalani hukuman mati dengan cara disalib. Walaupun anggur bercampur empedu tidak semanjur obat bius yang dipakai oleh ahli-ahli bedah di zaman sekarang, tetapi pada zaman dulu itu adalah obat yang paling baik untuk mengurangi rasa sakit. Tuhan Yesus berbeda dengan orang-orang lain. Ia menolak untuk meminum anggur yang bercampur empedu itu. Biasanya mereka yang menjalani hukuman salib ingin sekali meminum anggur bercampur empedu, tetapi Tuhan Yesus, ia menolaknya. Tuhan tidak mau meminum anggur bercampur empedu itu. Dalam salib-salib manusia terdapat kepahitan, dan untuk menghilangkan perasaan pedih, mereka memerlukan anggur bercampur empedu. Jika seseorang setelah disalib minum anggur bercampur empedu, berarti salib itu adalah salib manusia, bukan salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Manusia mengantarkan anggur bercampur empedu pada bibir Tuhan. Namun setelah mengecapnya, dia tidak mau meminumnya. Mengapa demikian? Meskipun salib memang menimbulkan kepahitan pada perasaan manusia pada umumnya, namun tidak pada diri Tuhan Yesus. Karena itu, dia tidak memerlukan anggur bercampur empedu tersebut. Di dalam Lukas pasal 23 ayat 34, memberitahu kita bahwa di atas salib dia berdoa demikian. "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Inilah yang dimaksud dengan ia tidak memerlukan anggur bercampur empedu. Di sini ada seorang yang diperlakukan dengan kejam, difitnah, didera, disiksa, dipermalukan, dianiaya, ditolak, dihakimi, dan bahkan dihukum oleh manusia. Dia telah diperlakukan dengan kejam sampai pada puncaknya oleh manusia. Namun dia menengada dan berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kita lihat di dalam dirinya, ia tidak ada perasaan pahit. Di dalam dirinya, ia tidak ada perasaan difitnah ataupun disiksa. Itulah sebabnya dia tidak memerlukan anggur bercampur empedu itu. Seorang yang tidak memiliki perasaan pahit di dalam batin tidak memerlukan anggur bercampur empedu, obat penawar pedih perih itu. Banyak anak Allah yang seolah-olah sedang memikul salib, namun di dalam realitasnya tidaklah demikian. Mereka tidak memikul salib. Memikul salib tidak memerlukan penghiburan. Tetapi banyak orang sewaktu memikul salib, semua tetangganya mengetahuinya. Semua orang mengetahuinya. Apalagi musim sekarang, musim sosmed. Oh, dia sedih, bahkan apapun perasaan yang kurang enak, mengenakan langsung diketahui oleh seluruh dunia. Jika mereka memikul salib di lantai atas, maka yang tinggal di lantai bawah segera mengetahuinya.
Raut muka, ekspresi, dan suara mereka seolah-olah memberitahukan orang banyak, lihat, aku sedang memikul salib. Ketahuilah, jika kabar mengenai adanya salib telah tersebar, maka itu bukan salib lagi. Jika kabar mengenai salib telah tersebar, maka tidak ada salib lagi. Tidak ada realitas salib lagi. Kabar yang telah tersebar itu adalah anggur bercampur empedu. Pada umumnya manusia cenderung mencari penghiburan, mencari belas kasihan. Begitu ada kesulitan, segera mencari simpati orang lain. Tidak terhitung banyaknya jumlah orang yang haus akan hal ini. Tetapi ini bukan salib, saudara-saudari. Jadi kalau demikian, apakah salib itu? Salib adalah masalah menerima dengan sukacita. Yaitu jika seseorang dapat mengucap syukur kepada Tuhan dan berkata, jalan yang telah Allah pilihkan bagiku, semuanya indah bagiku. Karena aku telah menerima salib yang diberikan kepadaku dari tangan Allah, maka aku dapat bersukacita karenanya. Aku dapat bersyukur dan tidak ada masalah apapun bagiku. Saudara-saudari, salib bisa mengampuni. Salib tidak mengasihani diri sendiri. Salib tidak pasif. Salib hanya ada satu perasaan, yaitu aku bersyukur kepada Allah. Salib adalah masalah berhati lembut dan lunak di hadapan Allah. Kalau Tuhan mau demikian, jadilah demikian. Salib adalah mengenal bahwa Allah itu besar dan juga mengenal bahwa Allah adalah kasih. Tuhan kita menolak anggur bercampur empedu. Berarti Dia tidak memerlukan pertolongan dari manusia. Mengapa Dia tidak memerlukan pertolongan manusia? Karena di dalam dirinya Dia telah memiliki sukacita Allah. Salib menyatakan adanya sukacita dari dalam. Dari dalam dia dapat memuji syukur kepada Allah. Jika kita melihat penderitaan Paulus dan Silas di Filipi, mereka dapat berdoa dan berkidung memuji Allah. Kedua orang ini tidak memerlukan anggur bercampur empedu. Mereka adalah orang yang benar-benar tersalib. Demikian pula Stefanus. Ketika dirajam dengan batu oleh banyak orang, dia masih tetap dapat memohon Tuhan supaya mengampuni mereka. Dia tidak demi diri sendiri merasakan penderitaan. Dia tidak memerlukan anggur bercampur empedu. Maka dia adalah orang yang benar-benar tersalib, benar-benar adalah orang yang mengalami salib. Saudara-saudari, semoga dari hari ke hari Allah makin membuat kita dapat mengenal apakah salib itu. Dan mengenal bagaimana salib tidak memerlukan anggur bercampur empedu. Semoga Allah menyelamatkan kita dari pencarian kita akan anggur bercampur empedu. Sehingga kita dapat bersukacita dan memuji syukur karena Dia di dalam segala penderitaan kita. Demikian firman Tuhan, and the truth shall set you free. Ini zaman pemulihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.